makin kesini makin memanas. Seperti itulah yang terjadi di perbatasan Kamboja dan Thailand akhir-akhir ini, di mana kedua negara itu saling balas serangan dengan senjata-senjata militer yang mereka miliki. Kamboja dengan artilerinya terus membabi buta ke wilayah Thailand yang menyebabkan kerusakan cukup parah. Sedangkan Thailand punya senjata cukup canggih, mulai dari pesawat jet tempur F-16 hingga drone peledak yang langsung mengincar pangkalan militer milik Kamboja. Dan untuk itu, inilah perbandingan kekuatan militer Thailand dan Kamboja pada tahun 2025. Karena kemungkinan ketegangan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan, sebelum ada sosok penengah untuk membuat situasi lebih adem. Korban jiwa akibat perang yang akhirnya pecah antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Thailand melaporkan 14 orang tewas, termasuk 13 warga sipil dan 1 prajurit, akibat serangan roket dan artileri yang diluncurkan oleh pasukan Kamboja. Insiden berdarah ini terjadi di dekat kompleks kuil Hindu Khmer Tham Mueang Thom yang terletak di wilayah sengketa sepanjang perbatasan timur, sekitar 360 km dari ibu kota Bangkok. Militer Thailand menyatakan bahwa bentrokan pecah setelah pasukan Kamboja membuka tembakan terlebih dahulu dan menggunakan drone pengintai sebelum mengerahkan pasukan bersenjata berat termasuk peluncur roket. 6 jet tempur F-16 telah disiagakan untuk patroli di wilayah tersebut, dan salah satunya dikonfirmasi telah menjatuhkan bom ke wilayah Kamboja dan menghancurkan 1 target militer. Namun Kamboja membantah keras tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyatakan bahwa justru militer Thailand yang lebih dahulu melakukan serangan bersenjata ke wilayah Kamboja. Pasukan Kamboja bertindak secara ketat dalam kerangka bela diri, merespon infiltrasi tanpa provokasi oleh pasukan Thailand yang melanggar kedaulatan wilayah kami, tegas pernyataan resmi kementerian. Mantan Perdana Menteri berpengaruh Hun Sen mengatakan bahwa 2 provinsi Kamboja telah menjadi sasaran penembakan artileri dari pihak Thailand. Sementara itu, dalam pernyataan daring, Perdana Menteri Hun Manet menyampaikan bahwa Kamboja sejatinya selalu mengedepankan jalan damai. Namun dalam kasus ini, kami tidak punya pilihan selain membalas dengan kekuatan bersenjata atas agresi bersenjata yang terjadi, ujarnya. Kementerian Pertahanan Kamboja juga mengecam penggunaan jet tempur F-16 oleh Thailand dan menyebut serangan udara yang menjatuhkan 2 bom di jalan raya sebagai agresi militer yang sembrono dan brutal terhadap kedaulatan serta integritas wilayah kerajaan Kamboja. Sementara itu, otoritas Thailand mengatakan bahwa serangan artileri Kamboja menyebabkan korban jiwa di 3 provinsi berbeda. Salah satu korban adalah anak laki-laki berusia 8 tahun. 6 titik sepanjang perbatasan dilaporkan menjadi lokasi bentrokan aktif dengan total 14 tentara dan 32 warga sipil mengalami luka-luka. Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsutin, menuduh Kamboja melakukan kejahatan perang karena salah satu peluru artileri menghantam sebuah rumah sakit di Provinsi Surin. Rekaman CCTV yang disiarkan media lokal menunjukkan warga sipil berlindung di bawah struktur beton, sementara ledakan terdengar terus-menerus. Lebih dari 40.000 orang dari 86 desa di wilayah perbatasan telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Bentrokan ini menandai titik terburuk dalam sejarah konflik perbatasan kedua negara sejak rangkaian pertempuran antara 2008-2011 yang menewaskan sedikitnya 34 orang, melukai banyak lainnya, dan memaksa ribuan penduduk mengungsi. Perselisihan ini berakar dari perbedaan klaim atas peta warisan kolonial sepanjang 817 km garis perbatasan. Ketegangan kembali mencuat pada Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat.
Krisis kemudian semakin memburuk setelah 5 tentara Thailand terluka oleh ranjau darat pada Rabu, insiden kedua dalam 1 pekan. Pemerintah Thailand menuduh Kamboja baru saja menanam ranjau di wilayah sengketa. Namun Phnom Penh membantah dan menyebut bahwa para prajurit Thailand keluar dari jalur patroli yang disepakati dan memicu ledakan dari ranjau-ranjau sisa perang sebelumnya. Hingga terbaru, baik Kamboja maupun Thailand saling adu kekuatan senjata militer mereka dengan menyerang beberapa titik vital. Lantas seberapa kuat senjata militer kedua negara tersebut? Adu kekuatan senjata militer. Bentrokan kedua negara akan melibatkan penggunaan militer, mulai dari personal hingga alutsista. Merujuk data Global Firepower, jumlah personel tentara Thailand sekitar 360.850 orang, sementara Kamboja hanya 221.000. Kekuatan Angkatan Laut Thailand juga lebih kuat ketimbang Kamboja. Namun, untuk kekuatan Angkatan Darat, baik Thailand maupun Kamboja keduanya memiliki keunggulan masing-masing, sehingga tidak ada yang lebih baik. Thailand memiliki keunggulan di kendaraan bersenjata dan artileri, sedangkan Kamboja unggul di jumlah tank dan kendaraan penampung roket. Dari anggaran militernya, Thailand menembus 5,9 miliar US dollar, sementara Kamboja menembus 860 juta US dollar. Bila dirupiahkan, maka anggaran militer Thailand mencapai 96,05 triliun rupiah, sementara Kamboja menembus 14 triliun rupiah. Secara keseluruhan, kekuatan militer Thailand menempati posisi 25 dari 145 negara, sementara Kamboja di peringkat 95. Berdasarkan data di atas, militer Thailand memiliki kekuatan tempur yang lebih besar di atas kertas dibandingkan Kamboja. Namun, Kamboja yang tidak memiliki wilayah perairan yang luas membuat mereka memfokuskan diri pada kekuatan angkatan darat mereka. Kedua negara gak mau mengalah. Menurut militer Thailand, pasukan mereka melepaskan tembakan setelah berhadapan dengan sekelompok tentara Kamboja yang bersenjata lengkap, tepat di perbatasan yang disengketakan. Pihak Kamboja mengatakan bahwa pihak Thailandlah yang melepaskan tembakan terlebih dahulu. Kini, penduduk di wilayah perbatasan sisi Thailand telah diperintahkan untuk mengungsi. Hal ini menyusul keputusan Thailand untuk mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok dan menarik duta besarnya dari Phnom Penh. Untuk saat ini, kedua negara tampaknya belum siap untuk meredakan ketegangan. Namun, konflik ini sejatinya telah meletus bulan lalu setelah pemimpin Kamboja, Hun Sen, mempermalukan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan membocorkan percakapan telepon mereka tentang perbatasan yang disengketakan. Tidak ada yang tahu mengapa ia memilih melakukan hal ini. Faktanya, ia telah merusak hubungan dekat antara kedua negara yang telah terjalin selama beberapa dekade. Paetongtarn Shinawatra kemudian diskors sebagai Perdana Menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand, dan pemerintahannya yang tidak populer kini tidak bisa terlihat lemah dalam menghadapi Kamboja. Dampaknya adalah meningkatnya perang kata-kata antara kedua negara, runtuhnya perdagangan perbatasan yang bernilai miliaran dolar, dan meningkatnya resiko bentrokan yang lebih serius antara kedua negara. Dan terlepas dari apapun, Mimin Sih berharap kedua negara itu segera bisa berujung damai ya teman-teman. Karena jika ketegangan terus berlanjut, takutnya kok bangsa asing ikut-ikutan dan kekacauan makin meluas. Dan kasusnya nanti bisa jadi kayak yang terjadi di Timur Tengah, kekacauan terjadi di mana-mana, dan banyak penduduk yang kelaparan akibat perang berkepanjangan.